Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Mulyaningrum dengan NIM 2006051143 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai binary tree dari praktikum struktur data. Oke, binary tree sendiri kalau kita deklarasikan atau secara bahasanya binary berarti ada dua dan tree berarti pohon yang memiliki cabang dua. Nanti akan kita tunjukkan gimana sih binary tree itu. Nah, di sini kita punya sebuah package tree yang memiliki tiga class, yaitu node, tree, dan tree app, di mana node seperti biasa berisi pendeklarasian variabel dan node yang akan kita gunakan. Ini ada ID, data, left child, dan right child. Oke, di sini ada tree. Untuk tugasnya sendiri adalah yang pertama, tambahkan metode pada class tree untuk mendapatkan value maksimum dan value minimum. Untuk listen code-nya ini udah ada di modul, jadi tinggal modifikasi dan penambahan sedikit. Langsung ke penambahan metode value maksimum dan minimum. Oke, di sini ada value min dan value max, di mana value min ini berasal dari node current, di mana node current ini sama dengan node. Nah, ini berjalan ketika current dari left child ini tidak sama dengan 0. Current dari left child atau nilai dari current di sebelah kiri. Left child berarti anaknya yang sebelah kiri. Itu tidak sama dengan 0, maka current ini akan berpindah ke left child dan mengembalikan nilai dari ID tadi. Nah, untuk mencari nilai max-nya, itu kita cari. Nah, kalau dari binary tree sendiri, jika root atau parent-nya dengan memasukkan nilai ini, ternyata nilainya itu lebih kecil dari parents-nya, maka dia akan masuk ke sebelah kiri. Sedangkan jika dia lebih besar dari parent-nya, maka dia akan masuk ke sebelah kanan. Nah, contohnya seperti ini. Oke, nah ini root atau parent-nya, di mana ini merupakan node awal. Nah, ini kita masukkan nilainya. Ternyata kalau nilainya itu lebih kecil dari yang pertama, atau apa sih namanya, ya parent atau orang tuanya, maka anaknya akan masuk ke sebelah kiri, makanya right child. Nah, jika itu nilai yang dimasukkan ternyata lebih besar dari parentsnya, maka dia akan menjadi anak yang di sebelah kanan gitu. Itu pada dasarnya yang kita gunakan untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, terus di tree app-nya ini udah kita masukin pengkondisiannya, itu ada kondisi N atau minimum dan kondisi M atau maksimum. Nah, kita coba langsung. Karena kalau dilihat dari binary tree-nya sendiri, tadi yang saya maksud adalah binary tree atau pohon yang memiliki cabang dua, maksudnya adalah 50 ini cuma punya dua anak, 25 dan 75. Nah, 75 juga sama, hanya bisa memiliki kapasitas dua anak. Dua anak lebih baik. Oke, next. Apa tadi? Oke, mencari nilai minimum dan maksimum. Oke, N. Oke, ternyata nilai minimumnya adalah 12. Nah, karena pada dasarnya nilai minimum itu selalu berada di sebelah kiri dan nilai maksimum berada di sebelah kanan. Oke, ke nilai maksimum. Oke, nilai maksimumnya adalah 97. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah modifikasi metode insert pada kelas tree sehingga tidak memungkinkan adanya duplicate key pada tree. Nah, key yang dimaksud adalah key yang dimaksud ini adalah sebuah nilai yang ingin kita masukkan. Oke, kita masuk ke metode insert-nya. Oke, method insert. Oke, ini dia ada method insert seperti biasa dengan parameter ID untuk integer dan data untuk string.
Oke, langsung aja. Ini udah kita masukkan di pengkondisiannya, dimana jika ada duplicate ID, berarti yang dimaksud ini yang menduplikasi adalah ID-nya. Berarti kalau seumpama namanya yang sama, itu nggak berpengaruh atau nggak masuk ke duplikasi. Tapi kalau ID-nya yang terduplikat atau ID-nya yang dimasukkan adalah sama, maka dia akan mendeteksi adanya duplikasi. Seperti itu. Nah, yang pertama prosesnya adalah kita mencari apakah ada duplikasi pada binary tree. Nah, kalau seumpama itu terjadi, maka dia akan mencari not found. Bukan not found ya, tapi not found. Ya, gitulah. Jadi ketika not atau sebuah ruang font tadi mencari, maka dia akan mencari ID terlebih dahulu, ID yang dimasukkan apakah akan ada kesamaan. Nah, jika fontnya ini tidak sama dengan null, maka font akan menjalankan display dari not. Oke, seperti itu. Nah, untuk insert yang lain sama seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita insertkan ternyata hasilnya lebih kecil dari parent yang dibandingkan, maka akan masuk ke sebelah kiri, dan jika lebih besar akan masuk ke sebelah kanan. Dan di sini ada metode boolean atau metode perulangan digunakan untuk mengecek apakah duplikasi tadi akan terjadi lagi. Jadi kita tidak perlu memasukkan banyak pengkondisian, cukup dalam satu metode. Oke, dan pada dasarnya proses kerjanya adalah sama dengan metode-metode yang tadi saya jelaskan. Jika key-nya kurang dari current ID atau parents, maka current ini akan berada pada left child. Dan jika tidak, maka akan berada pada right child. Nah, namun jika yang dimasukkan adalah null, dia akan mengembalikan nilai false. Seperti itu. Lanjut, langsung aja kita masukkan. Ini kita masuk ke method insertnya. Oke, enter value and data to insert. Coba kita masukkan, di sini kan udah ada nilainya ya. Kita coba sama, ini ada 43. Coba kita masukkan 43. Namanya Udin. Oke, ternyata terjadi duplikasi data karena ID 43 udah dipakai sama Ainun. Jadi Udin harus cari ID yang lain yang tidak sama dengan data yang udah dimasukkan. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.